Jadi karir itu tujuannya yaitu merancang langkah-langkah dan strategi yang dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui apa kira-kira yang menjadi tujuan karirnya nantinya. Nah, dalam perencanaan karir ini membantu kita semua, adik-adik bahkan saya, untuk mencocokkan dengan apa potensi, apa minat dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dalam perencanaan karir ini ada beberapa hal yang mencakup di dalamnya. Yang pertama yaitu eksplorasi karir, evaluasi diri, yaitu kita pertama mengetahui dulu apa yang menjadi minat dan apa yang menjadi bakat kita. Ada di sini yang tidak punya bakat. Jangan bilang ibu saya tidak punya bakat. Dalam diri seseorang itu pasti ada bakatnya, tapi malu-malu dikasih keluar. Ada tak? Tidak ada. Tidak. Ada tak? Yang kedua yaitu eksplorasi karir. Jadi eksplorasi karir itu yaitu mengumpulkan informasi mengenai peluang pekerjaan yang ingin kita kerjakan. Contohnya, mungkin ada nanti adik-adik yang ingin menjadi guru BK atau ingin menjadi guru di sekolah yang mengajar tentang jurusan bangunan ya. Ini toh jurusan bangunan. Jadi kita terlebih dahulu mencari informasi, mengumpulkan informasi apakah pekerjaan menjadi guru BK itu peluangnya besar atau tidak. Kita mengumpulkan informasi baik itu dari teman-teman, baik itu dari keluarga kita mengumpulkan informasi apakah peluang pekerjaan itu besar atau tidak. Kemudian yaitu penyesuaian strategi. Jadi kita merancang langkah-langkah seperti pendidikan. Contohnya adik-adik di sini jurusannya bangunan. Setelah itu kira-kira kuliahnya nanti ambil jurusan apa? Arsitek. Setelah itu kerjanya nanti jadi arsitek juga toh? Tidak mungkin sekarang jurusanmu bangunan, kuliahmu nanti farmasi, pekerjaanmu nanti jadi juru masak. Tidak cocok skill toh? Jadi kita harus menentukan langkah-langkah yang cocok dengan minat, bakat dan potensi dalam diri kita. Kemudian kita mengevaluasi kembali lagi, apakah benar-benar pekerjaan ini, peluang pekerjaan itu besar atau tidak? Apakah banyak orang-orang di sini yang bekerja atau tidak? Mengerti mau kami? Apa pengertian dari perencanaan karir itu? Ada nih sedikit terbayang dalam otaknya. Oh ternyata kalau mau kerja itu harus direncanakan dulu dari awal karir kita. Mau jadi seperti apa? Mengerti mau kami? Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu kira-kira perencanaan karir. Saya mau nanya ke adik-adik, kira-kira perencanaan karir itu penting atau tidak? Karena apa? Ayo, jangan mengira-gira menjawab. Kira-kira perencanaan karir itu penting. Iya, karena apa? Kenapa perencanaan karir penting? Karena apa? Yang dijelaskan karena apa? Karena apa? Mungkin anda mengerti mau menjadi yang pengertiannya. Pasti kita juga kenapa dulu. Setelah di pelajari ternyata ini perencanaan karir itu ini. Jadi mengapa penting itu perencanaan karir? Jangan habis isi kan tidak sampai di sini. Kasih keras orang yang tidak ada di jawaban yang salah, tidak akan kumakan kalau menjawab kamu. Karena apa? Perencanaan karir penting karena mau sukses. Jadi kita harus rancangkan karir kita dulu baru bisa bekerja. Nah, kenapa perencanaan karir itu penting? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan hidup. Tanpa perencanaan karir, kita bisa terjun dalam dunia pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill kita. Contohnya adik-adik sekarang SMK memilih jurusan bangunan. Nanti kira-kira adik-adik kalau contohnya selesai langsung kerja di tukang masak.
Dapur ya tuh panasun itu dijadikan kayak bahan campuran-campuran bangunan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang menjadi skill kita, apa yang menjadi bakat kita sesuai dengan pekerjaan kita nanti. Karena apabila tidak sesuai dengan minat, apabila tidak sesuai dengan bakat kita, pekerjaan dan apa yang kita kerjakan itu kita merasa bahwa kita terjebak dalam dunia pekerjaan itu, dan itu bisa membuat kita stres, membuat kita putus asa seperti itu. Yang kedua yaitu membantu mengoptimalkan potensi diri. Jadi apabila kita bekerja sesuai dengan karir kita, sesuai dengan bakat dan potensi kita, di situ juga kita bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Contohnya bangunan. Ulang-ulang begini bicara tentang bangunan karena jurusan di bangunan. Tidak mungkin saya mau jelaskan di sini komputer dan jurusan di sendiri itu bangunan. Tidak cocok toh? Ya. Jadi kita di sini bahas tentang bangunan karena memang jurusan di bangunan. Yang poin kedua tadi membantu mengoptimalkan potensi diri. Adik-adik mempunyai bakat, minat, potensi yang di pekerjaan itu, pekerjaan bangunan, arsitek. Jadi adik-adik nanti bekerja di dunia pekerjaan di bidang itu, adik-adik bisa juga mengembangkan potensi dalam diri adik-adik. Jadi adik-adik tidak stres apabila adik-adik bekerja sesuai dengan minat dan bakat. Yang terakhir yaitu membantu menghadapi tantangan dan risiko. Ada komika di sini. Kalau contohnya bekerja kamu tidak ada tantangan dan risikonya. Contohnya dalam dunia pendidikan, dalam sekolah, ada komika yang tidak punya masalah. Ada? Tidak mungkin orang tidak punya masalah, toh? Atau ada komika yang tidak punya masalah? Mulus-mulus banget di jalan. Tidak, toh? Nah, begitu pun dalam dunia pekerjaan kita harus menyusun strategi. Kira-kira bagaimana nanti kalau contohnya sudah tahu dalam pekerjaan itu pasti ada rintangan, pasti ada masalah. Jadi bagaimana kita pertama memang menyusun strategi sebelum terjun ke dunia pekerjaan. Kita menyusun strategi, oh ternyata saya nanti harus begini. Saya sudah tahu hambatannya, saya sudah tahu masalah yang akan terjadi di dalam, jadi kita tidak akan menyesal. Seperti itu. Mengerti juga Mi? Atau terlalu cepat dan menjelaskan? Tidak. Mengerti juga Mi toh? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Dari tadi kita bicara tentang minat, bakat, potensi. Kira-kira kita tahu jika itu dari ketiga hal itu? Minat, bakat, dan potensi. Kita tahu sih? Apa kira-kira? Apa beda? Apa itu minat? Apa itu minat kita? Apa itu bakat? Jelaskan. Jadi minat itu adalah dorongan atau ketertarikan seseorang kepada sesuatu. Siapa di sini yang suka musik? Siapa di sini yang suka musik? Kalau contohnya orang yang suka musik itu pasti dia suka mendengarkan musik, toh? Atau ada orang di sini minatnya musik tapi dia suka apa namanya? Dia suka campur-campur bahan untuk bangunan. Ada? Memang nggak suka itu musik, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi orang yang minat musik, dia akan terus mendengarkan musik, bahkan dia akan belajar supaya dia bisa berusaha. Contohnya dia tidak pintar main musik, tetapi dia suka musik, dia akan berusaha untuk supaya dia bisa pintar main musik. Nah, orang-orang yang suka musik juga biasanya dia suka dalam kegiatan-kegiatan seni. Ada kegiatan seni yang masa tidak ada orang yang suka musik atau seni begitu, menari bagi perempuan, dan mungkin laki-laki menata, atau ada laki-laki di sini yang menari. Siapa? Jadi kita tahu itu minat apa? Kita tahu itu minat apa? Apa? Apa itu minat? Keinginan, ketertarikan. Nah, selanjutnya itu bakat. Kira-kira bakat itu apa? Kan tadi minat dan ketertarikan. Bakat itu apa? Keahlian. Bagus. Bakat itu keahlian yang dipunyai dalam diri kita. Bakat keterampilan alami yang kita punyai. Siapa tahu bakatnya itu
Rizal yang mana itu? Maksud kami nyanyi. Nah, contohnya itu orang yang berbakat di bidang menyanyi. Dia suka menyanyi dan dari bakatnya itu dia bisa menghasilkan, dia bisa menjadi apa? Tidak ada kelompok yang mau jadi penyanyi. Siapa? Ada Elsa. Nah, berikutnya yaitu potensi. Potensi kira-kira apa? Kan minat tadi ketertarikan. Bakat itu keterampilan yang dipunyai seseorang secara alami. Potensi itu apa? Ada hubungannya antara itu dua. Jadi antara dua itu kesimpulannya potensi. Kira-kira apa? Siapa yang bisa menyimpulkan itu? Jadi potensi itu ibu adalah ini. Siapa yang bisa? Ayo siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan potensi itu apa? Apa? Apa bisa? Oke, jadi potensi itu adalah keterampilan yang dimiliki seseorang, tetapi dia tidak bisa mengembangkannya. Jadi keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dan potensi itu harus kita gali, supaya kita bisa melihat ternyata contohnya ini cewek memang ada potensinya menari, tetapi dia tidak mau mengembangkannya. Apakah bisa tahu kalau dia bisa menari kalau tidak mengembangkan? Tidak tahu? Apa kamu tahu kalau dia bisa menari kalau dia tidak mengembangkannya? Tidak mungkin. Seperti yang Risa tidak tahu kalau dia bisa menyanyi toh kalau dia tidak mendengar suaranya. Kalau bulan dia oh pasti bisa menyanyi, tapi tidak mendengar dulu suaranya. Ada yang mau ditanyakan dari ketiga materi yang tadi? Ada atau tidak? Tidak ada? Ada atau tidak? Tidak ada? Tidak. Kenapa mereka tahu? Ada yang lucu? Oke. Di sini ibu mau tanya kembali lagi. Apakah di sini ada yang tidak punya cita-cita? Tidak ada. Ada di sini yang tidak punya cita-cita. Tidak ada yang bersuara, tidak ada cita-cita. Ada yang di sini yang tidak punya cita-cita. Ada semua cita-cita nih. Ada. Ada di impian nih. Ada. Ada di perencanaan karir nih. Ada. Kira-kira siapa satu orang yang bisa menyebutkan, oh itu saya mau jadi ini, impian saya mau jadi ini, impian pekerjaan saya mau jadi seperti ini. Siapa yang bisa? Ayo. Polis. Siapa nama polis? Rizal. Ayo kita Rizal. Jangan malu-malu. Teman-teman ibu bilang, ibu saya mau jadi arsitek. Jadi impian saya menjadi arsitek. Saya harus nanti bekerja di sebagai arsitek. Apa? Begitu banget sih mau bilang. Ayo siapa? Ayo berani. Ayo berani. Siapa? Yang di belakang. Yang paling tinggi. Siapa? Sony. Ayo Sony. Atau ini? Siapa nama? Farel. Tinggal mau aja mau bilang. Cita-cita menjadi seperti ini. Belum tahu. Tadi itu bilang orang mau bilang. Oh kita yang pernah. Mau menjadi apa? Arsitek. Jadi nanti pekerjaannya mau mana kamu menjadi arsitek. Cita-cita juga menjadi arsitek. Siapa lagi? Kamu. Mau jadi?
Ayo, siapa yang mengungkapkan, menyebutkan apa yang menjadi cita-cita? Yang di belakang mana wujud? Bisa. Oh, bagaimana ada dua dan ada bisa? Ini siapa namanya? Desa. Yang di belakang? Oh, tentu dari tadi kita pakai tahu, ternyata saya salah sebut. Oke, Desa. Apa kita kasih tahu? Tidak ada. Tidak ada cita-cita mengenai Desa. Sampingnya apa kita cita-cita? Mandor. Yang di depannya Misal. Apa kita cita-citamu? Siapa namanya? Joni. Apa kita cita-citamu, Joni? Operator. Hah? Operator juga. Untuk bisa dominasi dalam pekerjaan yang sama, dalam perusahaan yang sama. Yang sampingnya yang ini. Nampak juga cita-citamu. 2 orang ini sudah tidak dan juga 3 orang. 1 tidak ada, 2 tidak ada tahu. Selanjutnya arsitek sama dengan yang perempuan ini ya. Jadi arsitek. Selanjutnya yang kita kamu. Arsitek. Kalau butuh arsitek kok lantai. Jadi operator sudah 3 juga operator. Sampingnya arsitek sudah 4 arsitek. 5 arsitek. Jangan sampai arsitek semua. Kamu? Iya. Iya baru. Apa? Sampingnya? Tentara. Jadi tugasnya yaitu pertama ini sih tapi yang menjadi penulis dalam satu kelompok. Paris. Ini sudah dikenalkan. Kecil sekali.
bekerja sama. Ada yang bertukar pikiran. Perencanaan karir ini seperti yang dijelaskan tadi ini. Kenapa perencanaan karir itu penting untuk masa depan kita ini? Yang aku dengar tuh tadi ini lagi bilang itu. Yang ini kelompok 3, kenapa tidak ada lagi bekerja sama kayak kelompok 1, 2? Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Banyak. Semua kelompok sudah selesai, jadi saatnya itu membacakan jawaban dari setiap kelompok. Kalau bilang satu orang satu kelompok berdiri saja di tempatnya dan bacakan jawaban dari pertanyaan ini. Mulai dari kelompok 3.
perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses seseorang dalam menata masa depan. Oke, berikut ulang. Mengapa perencanaan karir penting untuk masa depan? Karena tanpa karir masa depan seseorang tidak akan tercapai. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan seseorang untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup. Teman saya lagi. Juga, mengapa perencanaan karir penting untuk masa depan? Agar kita tahu tujuan hidup kita ke depannya. Perencanaan karir adalah suatu proses perjalanan seseorang dalam sistem yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan diri terhadap tujuan karir yang ingin dicapai, termasuk memahami minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan pasar kerja. Mengapa perencanaan karir penting untuk masa depan? Karena untuk mencapai cita-cita kita di masa depan, kita perlu menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan untuk mendapatkan cita-cita kita itu. Maka dari itu perencanaan karir sangat perlu. Kelompok. Saatnya kita akan masuk dalam diskusi. Diskusinya ini antara beberapa orang bicara. Jadi seperti ini. Adik-adik ditugaskan untuk berbagi pemikiran untuk apa ini tentang masa depannya. Satu dua orang saya yang bicara, tidak semua. Siapa yang berani untuk bicara? Yang bisa memberitahukan kepada kita semua di sini. Ternyata perencanaan karir saya ini sama juga ya tadi. Kemudian itu pikirkan lagi, tapi tantangan saya di sini. Tantangan saya di sini. Sama aja yang kayak tadi, menjadi seperti ini. Saya mau kerja di sini, saya mau kuliah di sini. Tapi saya mau kembali mengingat bahwa ada tantangannya tentunya adalah kira-kira apa? Tantangan. Kalau mau kuliah kira-kira tantangannya apa? Biasanya ekonomi, apa lagi? Tidak bisa jauh dari orang tua. Biasanya begitu toh. Mau kuliah di luar kota, tapi tantangannya itu tidak bisa jauh dari ada yang bisa. Ada? Kita tidak tanya tadi yang ini ya. Kita tanya menjadi apa. Jadi kebanyakan dalam kelas ini kita tanya menjadi arsitek dan akselerator. Kira-kira kalau tentunya mau menjadi arsitek, mau kuliah, tantangan utamanya itu apa? Selain dari ekonomi, selain dari tidak bisanya jauh dari orang tua, kira-kira apa lagi? Kemampuan dalam menggambar. Memang kita mau jadi apa? Cita-cita kita mau jadi arsitek, tapi kita juga harus belajar dalam. Kami kita menjadi arsitek atau tidak tahu. Apalagi kira-kira? Apalagi? Selain dari tiga hal yang sudah kita sebutkan sama-sama, kira-kira apa lagi yang jadi tantangan bila kita ingin menggapai karir kita, ingin menggapai cita-cita kita? Apalagi?
dokumennya, melakukan perencanaan yang penting, apa-apa saja yang terlintas dalam pikiranmu mengenai itu. Itu dia. Tulis tadi, semua baca lagi. Terus tidak ada yang mau. Atau di sini yang tidak tahu membaca? Ada di sini yang tidak tahu membaca? Tidak. Bercanda ya. Oke, siapa kira-kira yang bisa? Satu orang, dua orang, dua teman. Ayo. Jangan takut dan jangan takut. Ayo, berdiri satu orang dan bacakan atau jelaskan apa yang ada dalam pikiranmu mengenai perencanaan hari. Siapa? Resa. Tahu ini. Ada yang tahu? Atau Risa? Kamu mau bacakan? Ayo siapa? Ayo. Siapa? Yang mana itu? Siapa namanya? Hah? Febrian. Ayo. Ini kita perempuan. Ayo. Jangan. Ya, sini saja. Berdiri di tempat saja. Terserah apa yang terlintas. Perencanaan hari adalah suatu proses di mana seseorang mulai mempersiapkan diri untuk mengembangkan dirinya mencapai cita-cita yang besar. Contoh dalam proses pengembangan diri adalah mendatangkan skill yang harus dimiliki dalam mencapai cita-cita. Oke, betul kamu. Itu merupakan proses yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan tujuan. Kalau tidak ada tujuan karir, maka kita akan kalau tidak ada perencanaan karir, maka kita tidak mengetahui apa yang menjadi bakat dan apa yang menjadi apa dibilang tadi? Bisa juga bilang masakan. Jadi ya, tanpa ada perencanaan karir, kita bisa terjebak dalam dunia pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill. Kita bisa terjebak dalam dunia pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat kita, tidak sesuai dengan keterampilan. Oke, demikian materi kita pada saat ini. Itu videonya. Saya minta kesediaan satu orang bahwa kita dalam doa. Ayo. Ayo berani dong. Ayo. Ini. Mau selesai pembelajaran? Terima kasih.